Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di vlog kami. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih, yaitu tentang sebelum akikah dan kurban. Soalnya dua hal ini bukan cuma soal hewan aja, tapi juga tentang persiapan dan niatnya. Betul, jadi biar lebih jelas, yuk kita bahas satu persatu. Langsung aja yuk, let's go. Oke, yang pertama kita bahas tentang akikah. Akikah itu dilakukan sebagai tanda syukur atas kelahiran anak. Biasanya dilakukan di hari ke-7 setelah bayi lahir, tapi bisa juga dilaksanakan di lain hari jika belum sempat. Yang paling penting, hewan akikahnya harus sesuai syariat, yaitu kambing yang sehat. Terus sebelum acara, keluarga harus siapkan rencana kayak tempat pelaksanaan, siapa yang bantu, sama hidangan buat tamu. Juga niatnya, karena akikah itu bukan sekedar tradisi, tapi bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah SWT. Iya, dan dagingnya biasanya dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan ke kerabat atau tetangga. Oke, yang kedua kita bahas tentang kurban. Kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan bertujuan untuk meneladani sifat Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim. Rencananya harus disiapin dari jauh-jauh hari, mulai dari milih hewan, ngecek kesehatannya, sampai menabung untuk biayanya. Nah, kalau kurban sapi bisa juga patungan sama keluarga atau teman. Terus lembaga penyalur kurbannya juga harus terpercaya biar dagingnya sampai ke orang yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga niatnya harus jelas ya. Bukan pamer, tapi semata-mata karena Allah SWT. Benar banget, karena yang dinilai itu bukan bisa mencari hewan, tapi ikhlasnya. Jadi kesimpulannya adalah baik akikah maupun kurban sama-sama harus memiliki perencanaan yang matang. Mulai dari niat, persiapan hewan, sampai cara membagikannya harus sesuai. Selain itu, jangan lupa bersyukur karena bisa ikut beribadah lewat dua hal mulia ini. Semoga vlog ini bisa membantu kalian yang mau persiapan akikah atau kurban. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah! Pertanyaan pertama, apa pengertian akikah dan apa tujuan utamanya dalam Islam? Akikah adalah penyembelihan hewan untuk merayakan kelahiran anak. Tujuannya sebagai bentuk syukur kepada Allah dan mendoakan keselamatan anak. Pertanyaan kedua, kapan waktu yang paling dianjurkan untuk melaksanakan akikah? Yang paling dianjurkan adalah 7 hari setelah kelahiran atau 21 atau 14 hari setelah kelahiran. Pertanyaan ketiga, bagaimana ketentuan hewan yang boleh digunakan untuk akikah? Hewannya kambing atau domba, sehat, tidak cacat, dan memenuhi usia minimal sekitar 1 atau mendekati. Pertanyaan keempat, apakah ada perbedaan jumlah hewan akikah untuk bayi laki-laki dan perempuan? Ada anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Pertanyaan kelima, apa hukum akikah bagi umat Islam? Apakah wajib, sunnah, atau bagaimana? Sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan, terutama bagi orang tua yang mampu. Selanjutnya pertanyaan tentang kurban. Pertanyaan pertama, apa makna dan hikmah kurban bagi kehidupan umat Islam? Mengingatkan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, melatih keikhlasan, ketaatan kepada Allah, serta berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Pertanyaan selanjutnya, hewan apa saja yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban? Unta, sapi, kambing, kerbau, dan domba. Pertanyaan ketiga, apa saja syarat kesehatan dan usia hewan yang akan dikurbankan? Sehat, tidak cacat, cukup usia. Misalkan unta, umurnya harus 5 tahun, sapi, kerbau 2 tahun, kambing 1 tahun, domba minimal 6 bulan. Pertanyaan keempat,
Bagaimana ketentuan pembagian daging kurban yang sesuai syariat? Dianjurkan untuk sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat dan saudara, sepertiga untuk fakir miskin, dan dibagikan dalam bentuk mentah, bukan dalam bentuk matang. Pertanyaan terakhir, apakah kurban bisa diwakilkan lewat lembaga penyalur dan apa kelebihan atau risikonya? Boleh diwakilkan. Kelebihannya lebih mudah, penyaluran lebih luas dan tepat sasaran. Kekurangannya, risiko tidak melihat proses penyembelihan secara langsung dan harus pilih lembaga yang terpercaya.